Hey yo, what's up man? Setia Budi Fitbar in here. Balik lagi ke konten scare horror. スティアブ・ディビド・バー・ケリタ・ホラー。 Jadi di scare horror kali ini menceritakan tentang boneka roh atau boneka spirit doll yang banyak sekali selebritis Indonesia yang sudah kesannya tuh bukan memelihara, bahkan nama itu mengadopsi sebuah boneka. Ya seperti kaktus ini. Ya cuma wujudnya kayak dari boneka porselen gitu. Bukan boneka-boneka dari kayak boneka-boneka kayak Annabelle yang dari kartun yang kayak itu enggak. Sebelum spirit doll ini booming, itu di tahun-tahun lama tuh udah banyak boneka-boneka berhantu yang diisi oleh roh-roh penasaran dari orang-orang yang mati dikarenakan kecelakaan, bunuh diri, dan juga pembunuhan. Sebagai contohnya itu kan sudah ada yang difilmkan di salah satu sequel film yang berjudul Chill Play, di mana seorang penjahat berdarah dingin mati, kemudian rohnya masuk ke dalam sebuah boneka dan menjadi peneror dan pembunuh di dalam tubuh boneka tersebut yang kita kenal sebagai Chucky. Ya, Chucky the Doll. Dan kali ini saya akan membawakan cerita tentang urban legend dari Jepang yang berjudul Okiku. Tapi sebelum masuk ceritanya, bisa klik tombol subscribe dulu di bawah sampai berubah jadi warna abu-abu. Dan welcome to family of SBV. Dan cerita dimulai. Jadi pada tahun 1930-an ada sebuah keluarga bahagia di Jepang di mana terdiri dari 4 keluarga, ayah, ibu, kakak atau abang dan adik. Jadi pada suatu ketika itu ada festival Jepang ataupun kayak acara-acara musim semi pada Jepang di mana ada festival-festival kembang api dan juga pasar-pasar yang beredar. Kayak jual topeng oni, gulali, pokoknya yang menyambut pesta-pesta sejenis tahun baru, festival musim semi. Ada seorang kakak yang bernama Ekichi Suzuki membelikan adiknya boneka porselen yang sangat cantik, berambut sebahu dan juga memakai kimono. Jadi dia niat membelikan boneka itu tuh untuk adiknya, dan dia membelikannya di sebuah kota bernama Sapporo, tapi tepatnya waktu itu masih tahun 1918. Kemudian sesampainya di rumah, boneka itu langsung diberikan adiknya. Si adik inilah yang bernama Okiku tadi. Wah, euforia seorang anak berumur 2 tahun diberikan sebuah boneka itu sangat senang. Digendong ke sana kemari, disayang-sayang, diperlakukan seperti saudaranya atau bahkan adik kandungnya sendiri. Namun, cerita itu berlangsung cepat. Naas menerima keluarga ini ketika setahun setelah diberikan boneka itu, Okiku pun meninggal. Jadi Okiku tuh meninggal dikarenakan demamnya sangat tinggi dan juga penyakit-penyakit lain lah. Pada zaman itu kan masih belum bisa diperkirakan karena dokter belum semaju sekarang. Jadi udah disiapin nih semua peti mati, si Okiku dan si boneka itu tadi. Jadi boneka itu tadi tuh mau ikut dimakamkan di dalam peti itu juga bersama Okiku. Namun ada hal yang mengganjal membuat mereka semua lupa untuk menguburkan Okiku bersama bonekanya. Dan pada akhirnya setelah mereka pulang ke rumah, mereka melihat boneka itu, ya sedih lagi. Kemudian boneka itu tuh diletakkan di altar. Altar itu semacam tempat berdoa untuk para orang Jepang. Lalu boneka itu tuh diletakkan di altar tadi dan untuk berdoa supaya bisa memperingati dan mengingat Okiku itu tadi. Dan beberapa tahun berselang, mulailah muncul keanehan-keanehan dan ya pokoknya hal nggak logis di dalam boneka itu. Rambutnya tuh kan sebelumnya panjangnya sebahu kan waktu dibeli, tapi waktu saat itu rambutnya tuh sepanjang selutut. Secara logika gimana seorang boneka, sebuah boneka bisa memanjangkan rambutnya sedangkan darah aja nggak ada, daging nggak ada. Ya itu kan rambut buatan, bukan rambut manusia yang memang bener-bener lahir, tumbuh kembang, sekolah, kuliah, kawin, meninggal. Enggak. Itu the real boneka yang bisa numbuhin rambutnya. Bukan kayak mainan-mainan zaman sekarang yang ada bisa berak,
mainannya, bisa makan. No. Jadi itu kayak kok bisa tumbuh, keluarga tuh bingung. Tapi karena pada masa itu masih percaya kayak paranormal, udah dibilangin, oh itu tuh mungkin rohnya Okiku ke dalam situ. Kemudian ya I don't care, kayak semua orang tuh lost his mind, hilang pikirannya. Sampai-sampai ya udah dibiarkan gitu aja. Kalau tumbuh dipotong gitu aja rambutnya, nggak takut gitu. Nah. Dan tahun 1938 keluarga Okiku ini pindah ke salah satu kota bernama Sakhalin. Nggak pakai koloh tapi Sakhalin. Akhirnya karena dipikir boneka itu ada rohnya dan juga kalau dibawa kemana-mana bakal repot jadinya nanti, akhirnya dititipkan di sebuah kuil bernama Manenji, tepatnya di kota Hokkaido. Namun waktu di situ pertama dititipkan tuh si pendeta tuh kayak bertanya kenapa dititipkan boneka di sini gitu kan. Dijelaskanlah bahwa boneka itu bukan boneka biasa, ini adalah anak saya Okiku yang menempati tubuh si boneka ini dan berdiam sebagai roh di dalam boneka ini. Kemudian pendeta ini tertarik dan oke, saya terima, saya taruh aja di sini. Jadi kan kalau di sini bisa didoakan setiap hari karena ini adalah sebuah kuil gitu. Kemudian di kuil itu nggak ditaruh di altar lagi, tapi ditaruh di sebuah kotak kayu cantik gitu. Pokoknya ditempatkan di situ, tapi masih di kuil. Nah, jadi waktu pertama si pendeta ini ngeliat-ngeliat ya udah rambutnya sepundak. Tapi berlangsung lama, akhirnya pendeta ini kayak percaya, oh iya rambutnya panjang, rambutnya tumbuh lagi terus-menerus tumbuh. Dan salah satu pendeta kuil itu pernah bersaksi bahwa rambut Okiku tuh terus tumbuh bahkan sampai 25 cm, yang mana rambut itu sampai ke lutut. Padahal itu sudah dipotong secara berkala, maksudnya kayak dirawat, dipotong gitu terus loh. Tapi tetap tumbuh terus. Dan boneka Okiku tuh ada kabar simpang siur lah dari beberapa orang kalau yang pernah ke kuil itu ada suara anak kecil tertawa, suara laka kaki berlari-larian. Pokoknya kayak anak kecil lagi main gitulah. Tapi yang bagusnya gitu loh, boneka Okiku ini gak ganggu orang, gak mengganggu kesejahteraan makhluk hidup. Dia cuma berdiam diri di dalam boneka itu, kemudian memanjangkan rambutnya, dirawat secara berkala, dan gak membuat kejadian kayak Sadako yang membunuh orang kayak itu enggak. Dan kalau misalkan penasaran sama kisah Okiku tuh ada beberapa filmnya lah yang sudah ditampilkan di RKT. Itu ada beberapa seri film, kayak beberapa versi filmnya gitu loh, jadi bisa ditonton. Dan sampai tahun 2022 ini pun si boneka Okiku tuh masih berada di kuil Manenji itu. Nah jadi kan waktu sudah zaman tuh udah berkembang, sudah modern tuh, ada beberapa peneliti tuh yang mendatangi boneka Okiku tuh buat diteliti rambutnya. Dan mengejutkannya, dari hasil sampel itu, rambut itu adalah rambut khas dari seorang anak wanita berumur 10 tahun. Yang artinya rambut tuh bukan rambut, apa sih namanya tuh, rambut palsu, wig. Itu rambut asli yang benar-benar ditumbuhkan dari kepala dan kira-kira ya berumur 10 tahun. Apakah mungkin kalau misalkan sudah mati itu bisa bertumbuh sampai 10 tahun atau gimana tuh kurang tahu. Yang pasti pesan dan kesan dari video ini, kalau mau beli boneka ya beli, tapi jangan percaya tentang boneka yang ada setannya di dalamnya, musyrik. Apalagi menyembah Nyi Blorong untuk kesejahteraan, mengambil tumbal dari kolam renang. Jadi untuk keseluruhan cerita kali ini adalah Okiku itu bukan boneka yang mengganggu, sama kayak spirit doll yang dipelihara para artis, para orang-orang di sana. Salah satunya kan Bapak Ipan Gunawan dan juga teman-temannya. Tapi sebaiknya kalau kita secara syariat Islam tuh janganlah mempercayai hal-hal seperti itu. Ya cukup, saya tutup dulu untuk Scare Horror malam ini. Terima kasih udah nonton video yang ini. Jangan lupa subscribe kalau memang suka sama video ini, berikan jempol ke atas kalau suka dan jempol ke bawah kalau tidak suka. And remember, don't cry, keep smile. This is Temple Fitbar and we love you.